Halo, kembali lagi di channel Pak Sub. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, dimana di video sebelumnya kita sudah membuat masing-masing halaman ini. Pada saat diklik home, siswa tentang saya sudah muncul ke halamannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan ke halaman siswa ini, dimana yang data siswa ini itu nanti akan diambil dari database yang akan kita buat ini. Nah, hari ini kita akan membuat database. Nah, di mana database kita akan nanti membuat nama databasenya, dan nanti ada tabel. Nanti kita tentukan field-fieldnya, kemudian kita isi datanya, baru kemudian nanti kita akan tampilkan di sini. Nah, baik, kita tentukan dulu. Kita akan membuat databasenya. Nanti kita akan membuat database, di mana database ini nanti kita beri nama database name-nya, yaitu nanti kita buat sekolah DB. Nah, kemudian nanti kita akan ada tabelnya, yaitu di sini kita akan buat tabel sesuai dengan judul ini. Nah, di sini kita akan buat tabel siswa. Nah, kemudian struktur tabelnya, yang pertama kita akan buat tabel siswa ini, yaitu nama field-fieldnya. Biasanya siswa itu nama field-fieldnya pertama NIS, kemudian ada nama, kemudian juga nanti ada jenis kelamin, kemudian nanti ada agama, dan juga ada alamat. Nah, biasanya yang paling umum ini NIS, nama, jenis kelamin, agama, dan alamat. Nah, ini nanti nama field-fieldnya yang akan kita buat. Kemudian nama field ini kita akan menentukan tipe datanya. NIS itu biasanya isinya berupa angka. Nah, jadi tipe datanya nanti integer. Nanti juga kita akan tentukan lengthnya atau panjang digitnya. Di sini kita buat 11. NIS itu, kemudian nama. Untuk nama nanti kita buat tipe datanya varchar, variabel karakter. Nama itu biasanya paling panjang kita buat nanti bisa misalkan 250 lengthnya. Kemudian jenis kelamin kita buat varchar saja, kemudian lengthnya nanti 50. Kemudian agama juga kita buat varchar, kemudian lengthnya kita buat 50. Nah, kemudian alamat juga kita kasih varchar saja, lengthnya nanti 255. Nah, ini yang akan kita buat nanti untuk struktur tabelnya. Nama database sekolah DB, nama tabelnya tabel siswa, kemudian struktur tabelnya ini. Nah, dalam membuat sebuah tabel itu, di dalam satu tabel itu wajib harus ada satu primary key. Nah, dalam menentukan primary key itu yang pertama harus unik. Jadi isi datanya nanti itu tidak boleh sama dengan yang lain. Nah, dari yang masing-masing field ini yang tidak sama nanti adalah NIS. Kalau nama mungkin bisa banyak yang namanya sama, jenis kelamin juga, agama juga, alamat juga nanti bisa banyak ada yang sama. Jadi yang berbeda masing-masingnya dengan yang lain itu adalah NIS. Nah, jadi nanti NIS ini akan kita buat menjadi primary key. Nah, ini struktur tabelnya, ini nama tabelnya, dan ini nama database-nya. Nah, sekarang kita akan buat tabel-tabel ini, database ini di PHP MyAdmin. Nah, sekarang pastikan dulu di samping control panelnya ini MySQL-nya sudah kita aktifkan. Kemudian modul Apache-nya juga. Kemudian kita buka tab baru di sini. Kita ketik localhost. Nah, kemudian sudah muncul tampilan seperti ini. Di atas ujung kanan ini ada PHP MyAdmin. Nah, kita klik PHP MyAdmin. Nah, ini nanti kita akan buat nama database-nya terlebih dahulu. Cuman di sini saya pakainya bahasa Indonesia. Nanti kalau misalkan mau ngubah kalian pakai bahasa Inggris. Nah, di sini saya coba rubah aja jadi bahasa Inggris biar kita sama. Nah,
Jadi nanti kita buat dulu nama database ini, sekolah DB. Nah, kita buat database. Ini klik databasesnya, kemudian buat di sini sekolah DB. Nah, kemudian create, buat namanya dulu, kemudian kita create. Nah, nanti di sebelah kiri ini jadi nama database yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan buat nama tabelnya. Tabelnya adalah tabel siswa. Number of column itu jumlah field yang kita buat nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buat number of column-nya adalah 5. Kemudian kalau sudah, ini nama tabelnya, ini number of column-nya, kemudian kita go. Nah, di sini muncul tampilan baru. Nah, name ini adalah nama-nama field-nya sesuai dengan ini nanti. Dimana di sini isinya adalah NIS pertama kali. Kemudian setelah NIS ada nama, setelah nama ada jenis kelamin, jenis underscore kelamin, kemudian agama, kemudian setelah itu alamat. Oke, setelah nama fieldnya kita buat tipe datanya. Di sini integer, varchar, dan varchar. Nah, kemudian udah kita ganti, ini integer, namanya varchar, jenis kelaminnya varchar, agamanya varchar juga, alamat varchar, kemudian lengthnya nis ini 11, nama 250, kemudian jenis kelamin varchar 50, kita buat 50, agama 50, sedangkan alamat 255, kita buat 255. Nah, kemudian setelahnya itu kita harus menentukan primary key-nya. Nah, ini primary key-nya adalah NIS. Membuat primary key-nya ini di kolom index ini diklik. Nah, jadikan primary. Kalau muncul tampilan seperti ini, kita go. Nah, kemudian setelah jadikan primary, selanjutnya adalah kita save. Klik save-nya. Oke, kita sudah memiliki tabel siswa dan database namanya sekolah DB. Nah, ini struktur dari tabelnya kita. NIS, nama, jenis kelamin, agama, alamat. Nah, sekarang kita akan isi dulu datanya, 2 atau 3 data nantinya. Nah, nanti data-data ini akan kita tampilkan di programnya kita, di websitenya kita pada saat kita klik siswa ini. Jadi data-data yang ada di tabel sini akan muncul di sini. Nah, sekarang kita insert terlebih dahulu. Klik insert ini. Nih, kita isi niche-nya. Misalkan niche-nya adalah kita misalkan 1879001 misalkan. Nah, kemudian nama, misalkan namanya nama kalian masing-masing boleh. Nah, ini misalkan namanya Suprianto di sini, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kemudian agamanya Islam, kemudian alamatnya misalkan kita buat Kota Baru Jambi. Nah, kemudian kita go. Nah, ini setelah kita insert, kalau begini itu artinya kita berhasil menginputkan satu data. Nah, kita klik browse-nya. Pada saat kita klik browse, nah ini muncul. Nah, silakan nanti kita isi lagi. Contohnya misalkan satu kali lagi kita isi misalkan 567120001. Nah, misalkan namanya Rizky Aditya. Nah, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian agamanya Islam, alamatnya Jelutung Jambi. Kemudian kita go lagi. Oke, ini sudah terisi 2 data. Nah, nanti kita akan tampilkan data ini, NIS, nama dari tabel siswa ini ke dalam programnya kita. Nah, demikian untuk membuat database-nya. Silakan diikuti. Nanti di video selanjutnya data ini kita juga akan manipulasinya di
pemrograman kita di webnya kita. Jadi nanti nambah data, ngedit, hapus tidak di sini, kita akan buatnya di sini. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan belajar itu. Oke, demikian untuk belajar tentang basis datanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.